Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, keluargaku dan adik-adik sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita, untuk mempertanggungjawabkan segala tugas-tugas kita yang Allah berikan kepada kita, yang nanti kita akan ditanya, yang nanti akan dimintai kita pertanggungjawabannya. Jadi kita harus benar-benar bersiap-siap karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita uzur, telah memberikan kepada kita kesempatan. Ada yang diberikan kesempatan sampai umur 60 tahun, ada yang sampai 50 tahun, ada yang 40 tahun diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah. Jadi apabila kita sudah menjalankan semua haknya Allah, yaitu haknya Allah terhadap hambanya, an ya'buduhu wala yusriku bihi syai'an. Jadi haknya Allah itu adalah dari hamba-hambanya adalah bahwa hamba-hambanya itu menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, apabila seorang hamba setelah dia menjalankan haknya Allah, yaitu dia hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah akan memberikan haknya sebagai seorang hamba, yaitu Allah tidak akan menyiksanya, Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam neraka. Nah, kemarin kita sudah mengulang sedikit tentang makna la ilaha illallah, yaitu arti dari syahadat la ilaha illallah, ayu maksudnya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa ghairullahi, dan selain Allah, in ubidah, jika dia disembah, fabi batil, maka dia sesat. Nah itu ya, jadi arti dari syahadat la ilaha illallah adalah kita hanya beribadah kepada Allah saja, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi, dan selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Jadi ada kewajiban yang harus kita lakukan setelah kita mengucapkan syahadat, yaitu kewajibannya adalah kita taroka ibadatu ma siwallahu min jami'il ma'budat. Jadi kewajiban kita setelah kita berikrar, mempersaksikan, benar-benar kita membenarkan asyhadu alla ilaha illallah, adalah kita meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, dari semua bentuk sesembahan-sesembahan selain Allah. Kita harus meninggalkan itu. Dan kita harus menafikan, meniadakan semua yang disembah, semua yang diibadahi selain Allah. Nah, ini dari perkataan kita la ilaha, yaitu kita menafikan, meniadakan semua bentuk peribadatan dan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah saja, ya, dengan kita meniadakan, ya,
Kemudian wa ibadatallahu wahdah. Dan kita hanya beribadah kepada Allah saja. La syarikalah. Tidak mempersekutukan Allah. Tidak kita menduakan atau menigakan, ya, atau menjadikan bersama Allah sekutu-sekutu, tidak boleh. Al-madlulu alaihi bi isbat, yaitu ini ditunjukkan dengan kita menetapkan dengan perkataan kita illallah, kecuali Allah, ya. Jadi la ilaha illallah ini ada dua komponen, yaitu nafian, kita menafikan semua sesembahan, semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kemudian kita isbatan, menetapkan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Allah mengatakan di dalam suratul Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah menetapkan, Allah Tuhanmu telah menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali beribadah kepadanya saja, ya. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an di surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah oleh kalian Allah saja dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, ini, ya. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah mengulang syarat-syarat dari syahadat la ilaha illallah, dan kita juga sedikit mengulang ini makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Nah, arti dari syahadat anna Muhammad Rasulullah ini adalah la matbu'in, tidak ada yang berhak diikuti dengan benar, ya. La matbu'in, tidak ada yang berhak diikuti dengan benar illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tabi'ah, jika seseorang itu diikuti fi mala dalilun alaihi, dengan tidak ada dalil atasnya, faqadit tabi'ah, maka sungguh seorang itu sudah diikuti bil batil, dengan sesat. Nah, jadi kita hanya mencontoh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak menjadikan orang lain contoh selain Rasulullah. Tidak kita contoh kecuali dia ada dalil yang mengharuskannya, ya. Jadi kita tidak kata siapa tidak, tapi kita mengikuti pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk peribadatan, ya, dalam bentuk tingkah laku, perbuatan, tata cara pergaulan, ya, semua segi kehidupan, segala aspek kehidupan kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah sebaik-baik contoh bagi kita. Jadi tidak ada yang berhak diikuti dengan benar kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia diikuti tanpa ada dalil, maka sungguh dia diikuti dengan sesat. Nah, jadi kita boleh mencontoh orang lain asalkan ada dalilnya dari Rasulullah, ya, dalilnya dari Al-Quran, dari Al-Hadis, ya, kita bisa mencontohnya. Allah mengatakan, menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah sebagaimana perkataan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadzakkarun. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, ittabi'u, ikutilah oleh kalian, ma unzila ilaikum, apa-apa yang diturunkan kepada kalian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ya, jadi kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an. Kemudian contoh-contoh sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tatabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti dari selainnya, dari selain yang apa yang Allah turunkan, dari Al-Qur'an, ya, dari As-Sunnah. Nah, nggak boleh kita mengikuti yang lain. Harus kita mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena dua inilah pegangan kita, ya. Qalilan ma tadzakkarun, sangat sedikit orang-orang yang mau mengingat. Nah, jadi banyak orang yang menjadikan
mengikuti selain daripada yang diturunkan oleh Allah. Ya, mereka mengikuti pemikiran siapa ya. Padahal itu tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran As-Sunnah, nggak boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka sungguh benar-benar tidak bagi Tuhanmu, ya, tidak beriman kalian, ya, tidak beriman mereka hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikanmu, wahai Muhammad, sebagai hakim. Nah, jadi kita harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, ya, yang dia benar-benar memutuskan perkara, ya, yang menjadi contoh, yang menjadi teladan. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim bagi kita. Fima syajara bainahum, pada apa yang menjadi perselisihan di antara mereka, ya. Jadi kalau kita berselisih, kita kembalikan lagi. Kita lihat Al-Quran, kita lihat Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ada permasalahan, kembali ke aturan Allah, ke contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu bukti kita menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Tsumma yajidu fi anfusihim. Nah, kemudian sebagai seorang Muslim, kita dituntut oleh Allah agar menghilangkan rasa keberatan di dalam jiwa-jiwa kita. Nah, jadi benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, menjadikan Rasulullah sebagai hakim, pemutus perkara, ya. Kemudian kita benar-benar ridho dan rela menerima apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, ya, sehingga tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak ditemukan di dalam jiwa-jiwa mereka itu rasa keberatan untuk mengikuti syariah, untuk mengikuti risalah yang sudah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimma qadaita, dari apa yang ditetapkan olehmu. Jadi kita dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, kita ridho, ya, kita senang menjalankannya. Tidak ada bagi kita pilihan yang lain. Kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan sesuatu, maka kita harus mengikuti. Tidak ada bagi kita, tidak pantas bagi kita memilih pilihan yang lain, ya. Wa yusallimu taslima, dan kemudian mereka benar-benar berserah diri dengan sebenar-benarnya menyerahkan diri. Jadi kita harus benar-benar tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah, mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya. Nah, ini Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidak pantas bagi seorang mukmin, orang beriman laki-laki, wala mu'minatin, dan bagi orang beriman perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwasanya mereka memilih bagi mereka dari selain apa yang Allah tetapkan dan Rasul yang tetapkan, ya. Jadi tidak pantas bagi seorang laki-laki beriman ataupun perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu urusan, maka tidak pantas mereka memilih pilihan yang lain dari urusan mereka, ya. Nggak boleh kita mengambil jalan lain, mengikuti petunjuk yang lain selain apa yang dicontohkan Rasulullah, selain apa yang sudah diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah juga mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang dia memaksiati Allah dan Rasulnya, dia tidak mengikuti apa yang Allah turunkan dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh orang itu sudah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi Allah sudah menurunkan kepada kita petunjuk untuk mengikuti jalan yang lurus. Maka ikutilah petunjuk itu, ya. Jadi kita mengikuti, kita terima dengan ridho, dengan senang, ya. Kemudian kita tidak
mau mengikuti petunjuk yang lain. Nah, siapa yang dia memaksiati Allah dan Rasulnya, dia tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan, Al-Quran, kemudian tidak mau mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqad dhalla dhalalan mubinah, maka sungguh dia sudah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ini kita ulang dikit ya, kemarin sudah beberapa syarat yang kita harus penuhi setelah kita mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat yang pertama adalah al-i'tiraf bi risalati wa i'tiqadaha bi batinan bi qalbi. Ya, jadi kita syarat yang pertama setelah kita mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, kita harus mengenali dan kita mengakui bahwasanya risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar dari Allah, Rabb semesta alam. Ya, kemudian kita meyakini di dalam jantung-jantung kita, ya secara batin, kita meyakini di dalam jantung-jantung kita. Jadi kita kenali, kita mengakui bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar berasal dari Allah, Rabb semesta alam yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan. Allah telah memilih Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyampai risalah darinya. Ya, maka kita harus mengenali dan mengakui risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, ya, dan kita meyakininya secara batin di dalam jantung kita. Jadi kita memasukkan keyakinan ini ke dalam jantung kita. Ya, itu syarat yang pertama. Asyartu tsani, syarat yang kedua adalah anatu, kita mengucapkannya bizalika wal i'tirafu bihi zahiran bilisan. Nah, kemudian setelah kita menerima, mengakui dalam batin kita, di dalam jantung kita, benar ini risalah yang dibawa Rasulullah SAW, kita harus mengucapkan, ya, mengucapkan keyakinan ini, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara zahir dengan lisan kita. Nah, jadi harus kita tampakkan bahwa kita ini beriman kepada Allah. Jadi enggak cukup di jantung saja, harus melalui lisan, ya, dan perbuatan, ya. Jadi itu harus di ini, ya. Jadi ada orang yang mengakui kebenaran tetapi dia tidak mau mengucapkannya. Nah, itu belum beriman, belum masuk kepada Islam. Ya, seperti Abu Thalib, dia tahu kebenaran, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia tahu itu agama yang benar, tapi dia tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak mau dia meninggalkan keyakinan-keyakinan jahiliyah. Nah, maka dia bukan seorang Islam, dia kafir karena dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dalil dari kedua syarat ini, syarat pertama tadi kita mengenali, mengakui di dalam jantung kita secara batin, kemudian yang kedua kita mengucapkan, ya, dengan zohir kita secara lisan. Nah, dalilnya ini adalah di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Ya. Nah, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Nah, hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, ini adalah dalil bahwasanya kita harus mengakui dengan jantung kita secara batin, kemudian harus mengucapkan dengan lisan kita secara zahir. Nah, ini adalah bentuk keimanan kita. Syarat kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, jadi kita tidak ragu-ragu. Tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan-raguan di dalam jantung kita dan lisan kita. Jadi kita nggak ragu-ragu menjalankan semua perintah Allah. Ya, Allah perintahkan sholat, kita nggak ragu, kita melakukan. Karena benar-benar kita mengenali, mengakui bahwa inilah kebenaran. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam suratul Baqarah ayat 252, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq.
Wa innaka laminal mursalin. Tilka ayatullahi, itulah ayat-ayat Allah, natsluha, yang kami bacakan atasnya. Nah, jadi Al-Qur'an ini Allah turunkan ya dari atas ya, yang dibawa oleh Malakul Jibril, dibacakan oleh Malakul Jibril kepada Rasulullah untuk dihafal selama 23 tahun. Selama periode kenabian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Malakul Jibril mengajarkan Al-Qur'an, datang kepada Nabi Muhammad wahyu setiap pagi dan setiap sore. Nah, jadi dibacakan oleh Malakul Jibril, kemudian dihafal ya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan diajarkannya kepada umatnya. Natsluha alaika bilhaq, dan dibacakan oleh Malakul Jibril yang seorang kepercayaan, utusan Allah dari kalangan malaikat. Jadi utusan Allah dari kalangan malaikat itu adalah Malakul Jibril yang sangat terpercaya, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah ya, yang Allah berikan kekuatan ya, Allah berikan kehormatan Malakul Jibril ini sebagai rasul, utusan dari kalangan malaikat, menyampaikan rasul kepada rasul dari utusan dari golongan manusia yaitu Nabi Muhammad SAW ya, dibacakan dengan benar, tidak ada yang bengkok, lurus ya, benar-benar kebenaran yang dibacakan oleh Malakul Jibril. Wa innaka laminal mursalin, dan engkau wahai Muhammad benar-benar adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menerangkan kepada manusia ya. Ani budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah saja dan jauhilah segala sesembahan selain Allah ya. Nah, itu syarat pertama. Dan syarat kedua, syarat pertama tadi adalah kita mengenali dan mengakui risalah yang dibawa Rasulullah SAW dengan secara batin dengan jantung kita. Jadi kita kenali dan kita mengakui kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah kita ucapkan, dan pengakuan ini secara zahir dengan lisan kita. Kita ucapkan, saya seorang muslim. Innani minal muslimin ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-mutaba'ah lahu ya, al-mutaba'atu lahu bi anna ya'malu bima jaa bihi minal haqqi wa yatraku ma naha anhu minal batil. Nah, yang ketiga adalah setelah kita tadi mengenali, mengakui dalam jantung kita secara zahir, secara batin, kemudian yang kedua kita mengucapkan pengakuan kita terhadap kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW dengan lisan kita ya secara zahir. Yang ketiga adalah kita al-mutaba'ah ya, kita harus mengikuti Nabi Muhammad ya, dan kita beramal dengan apa yang datang kepada Nabi Muhammad ya, dengan apa yang Nabi Muhammad datang ya. Nah, jadi yang didatangkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita harus mengikuti apa yang didatangkan dengan Nabi Muhammad ini. Apa yang datang dengan Nabi Muhammad ini kita harus mengikuti. Dan itu kita yakini sebagai kebenaran, minal haq, ya, dari kebenaran. Jadi benar yang dibawa Rasulullah ini, Al-Quran dan As-Sunnah ini. Kemudian setelah kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan kita benar-benar meyakini itu adalah kebenaran, tidak ada keraguan lagi. Wayat roku manaha anhu, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Ya, kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan kemudian kita meninggalkan dengan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW minal batil, dari kesesatan. Ya, jadi semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang buruk. Ya, itu adalah kesesatan. Ya, yang pertama yang Rasulullah larang itu adalah perbuatan syirik. Ya, kemudian kita dilarang untuk berbuat bid'ah, mengadakan hal-hal yang baru di dalam beragama. Kemudian kita dilarang dari perbuatan dosa-dosa besar. Ya, membunuh orang Islam, ya, itu dosa besar. Kemudian mencuri, berzina, ya. Kemudian berkata-kata bohong, itu adalah semua perkataan itu adalah perbuatan itu adalah dosa-dosa besar. Nah, kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, karena kita yakin semua yang dilarang oleh Rasulullah adalah
kesesatan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran, ya, dalil bagi kita untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian umat-umat Nabi Muhammad, ya, Allah menyuruh Rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti contoh yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita harus mengikuti apa yang Rasulullah bawa, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yuhibbukumullah. Nah, dengan kalian mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai kalian. Ya. Nah, jadi syarat agar Allah mencintai kita adalah kita mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Nah, ini agar kita dicintai Allah, ya, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mencintai Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnahnya, mengikuti semua perintahnya dan menjauhi larangan Rasulullah, itu adalah bukti cinta kita kepada Allah. Ya, jadi Allah itu lebih kita cintai dari apapun, dan Allah Tuhan kita menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita mengikuti Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada Allah, tunduk kita kepada Allah. Nah, dengan kita mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kita. Jadi Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah, ini adalah suatu kemenangan yang sangat besar. Orang yang mendapatkan kecintaan Allah, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, itu karunia Allah yang sangat besar. Nah, itu dapat diperoleh dengan kita mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 156 dan 157, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan rahmat Allah itu, ya, kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah itu sangat luas. Allah menciptakan 100 rahmat. Dan rahmat itu 99 masih Allah simpan nanti untuk hamba-hambanya yang berbakti nanti di akhirat, di surga. Nah, sedangkan satu rahmat itu sekarang Allah sudah bagikan kepada kita. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, kemurahan rezeki, ya, nikmat makan, ya, kita merasakan makan pagi tadi nikmat, sedap, ya, kita minum kopi rasanya manis, ya, enak. Kemudian kita bisa berjalan, ya, kita bisa bernafas dengan lega. Itu adalah rahmat dari Allah. Dan rahmat ini baru satu bagian di dunia ini. Allah bagi-bagikan ke seluruh makhluknya. Ya, jadi orang kafir pun Allah masih kasih rezeki. Allah masih kasih air minum. Allah masih kasih makanan untuk orang kafir. Ya, karena itu adalah rahmat Allah yang memang Allah bagi-bagikan. Satu bagian. Sedangkan 99 bagian lagi nanti Allah akan berikan di akhirat untuk kita. Untuk kita di surga nanti. Ya, di surga nanti kita akan senantiasa muda. Tidak akan kita menjadi tua, tidak akan sakit. Ya, kita makan itu tidak akan merasa kenyang. Jadi kita makan di surga nanti hanya untuk memuaskan kita saja. Ya, jadi kita makan bukan karena lapar, di surga nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa haus. Jadi kita minum minuman di surga nanti itu untuk memuaskan kita saja, bukan karena haus. Karena di surga tidak ada haus, tidak ada mengantuk, tidak ada tidur. Ya, jadi menikmati kesenangan. Itu adalah buah dari kesabaran dan rasa takut kita kepada Allah di dunia ini. Jadi kalau kita takut kepada Allah, kita bersabar, ya, kita menahan hawa nafsu kita di dunia, nanti Allah ganti dengan kesenangan yang tidak terbayangkan oleh kita di akhirat. Ya, jadi rahmat Allah itu sangat luas. Wasa'ak tubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata
walladzina hum biayatina yu'minun. Nah, nanti rahmat Allah ini yang sangat luas ini akan ditulis oleh Allah, akan ditetapkan oleh Allah lilladzina yattaqu, bagi orang-orang yang mereka bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Ya, jadi bentuk ketakwaan itu kepada Allah adalah kita menunaikan zakat. Ya, jadi apabila kita mampu sudah mencapai harta kita mencapai nisabnya, kita keluarkan zakatnya sebagai bentuk untuk menyucikan harta kita. Ya, tetapi kalau kita belum cukup untuk berzakat, kita bisa berinfak. Ya, walaupun harta kita belum banyak, kita tetap bisa berinfak di jalan Allah. Kita belanjakan harta kita yang Allah berikan sebagai nikmat dari Allah ini untuk ketaatan. Ya, jadi kita belikan buku, kita belikan kuota untuk belajar agama. Nah, ini merupakan suatu yang kita membelajarkan harta kita di jalan yang benar. Ya. Nah, kemudian rahmat Allah yang luas tadi untuk hamba-hambanya yang bertakwa dan mereka menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan untuk mereka yang dengan ayat-ayat kami mereka beriman. Nah, jadi rahmat Allah yang luas, surga nanti, ya. Kemudian rasa tenang di dunia ini Allah hanya berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, bagi kita yang beriman, yang kita beriman kepada Allah, kita akan merasa tenang. Ketika Allah berikan cobaan, ya kita bersabar. Ya, ketika Allah berikan rezeki, kita bersyukur. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban di amril mukminin. Ya, inna amrahu kulluhu khairon. Ya, sangat ajaib, sangat mengagumkan perkara seorang yang beriman itu. Innahu, sesungguhnya setiap keadaan dia, ya, khairon, adalah kebaikan. Ya, wa ma dzaka li ahadim illa lil mu'min, dan tidak ini ditemukan kecuali bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Idza asabathu syarra'u syakara wa kana khairal lahu. Jika Allah berikan dia kebahagiaan, rasa lapang, ya, kesenangan, maka dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Jadi rasa syukur itu sangat baik bagi kita. Ya, Allah mengatakan jika kalian bersyukur, maka itu untuk kalian sendiri. Ya, jika kalian bersyukur, maka rasa syukur itu adalah untuk kebaikan kalian sendiri. Tapi jika kalian kafir, ingkar, maka azab Allah sangat pedih. Ya, nah jadi kita bersyukur kalau Allah berikan nikmat. Ya, wa in asobathu darra'u sabara. Dan jika seorang mukmin itu ditimpakan oleh Allah musibah, maka dia bersabar. Wa kanat khairal lahu, dan itu adalah kebaikan bagi dia. Jadi orang yang bersabar itu karena Allah, dia akan memperoleh pahala di sisi Allah, memperoleh balasan. Imannya akan semakin Allah teguhkan, ya. Akan Allah tambah-tambah keimanannya. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah di dunia bagi orang beriman. Jadi Allah berikan ketenangan di dalam jantungnya, dengan ketenangan tersebut akan menambah keimanan mereka. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dengan ayat Allah, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambah keimanan mereka. Mereka senang mendengarkan pelajaran agama, ya. Mereka memahaminya, kemudian mereka mengamalkannya, dan mereka terus-menerus tidak puas-puas jantungnya ini untuk mendengarkan Al-Quran. Tidak puas-puas. Itu tandanya jantung yang sehat. Tetapi tanda jantung yang sakit, apabila dibacakan Al-Quran, dia tidak senang, panas, ya, mereka tidak nyaman. Tapi jika dibicarakan hal-hal yang lain, ya, permainan, ya, olahraga, politik, atau yang lain, ya, lelucon seperti itu, mereka senang. Tetapi apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka panas, mereka nggak nyaman, mereka benci. Nah, ini tanda-tanda jantung seseorang itu dia tidak sehat jantungnya. Ya, nah jadi Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan mereka yang dengan ayat-ayat Allah mereka beriman. Tandanya mereka beriman dengan ayat Allah, mereka senang membaca Al-Quran.
Ya, mereka membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Nah, siapa orang-orang yang nanti akan mendapatkan rahmat Allah tadi? Yang mereka bertakwa, menunaikan zakat, kemudian mereka beriman dengan ayat Allah. Alladzina yattaba'una rasulan nabiyyal ummiyah. Ya, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul, ya, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang buta huruf. Ya, Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, tetapi Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Allah mengajarkan Rasulullah SAW Al-Quran. Ini mukjizat, ya, kebesaran Allah. Di mana seorang yang dia buta huruf, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi bisa menghafal Al-Quran. Ya, jadi tidak mungkin Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad, bukan. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya. Sedangkan orang untuk menciptakan suatu karya sastra itu harus banyak membaca, harus bisa menulis. Nah, ini adalah bukti bahwasanya Al-Qur'an itu dari Allah. Jadi Rasulullah dengan kondisi beliau yang tidak bisa membaca dan menulis, tidak mungkin beliau itu bisa membuat Al-Qur'an sendiri. Bukan perkataan Rasulullah, ini adalah perkataannya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang sangat luas, langit dan bumi ini Allah ciptakan. Dan Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yang di dalam Al-Quran itu tidak ada kebengkokan, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Nah, ini membantah orang-orang musyrik Quraisy yang mengatakan Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Bukan. Ya, Nabi Muhammad itu ummi. Dia buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Jadi Rasulullah Allah pilih dari hamba-hamba Allah menjadi contoh, menjadi rasul yang dia adalah utusan Allah yang wajib bagi kita untuk mentaatinya dan mengikutinya. Ya. Nah, kemudian Allah juga mengatakan di dalam Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 158, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aminu billahi wa rasulihim Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladina yu'minuna billahi wa kalimatih wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Nah, ini Allah tegaskan lagi, fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyil ummi, seorang nabi yang dia buta huruf. Ya. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yang dia Rasul tersebut Nabi Muhammad dia beriman dengan Allah dan kalimat-kalimat Allah, ya, dia beriman kepada Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menjalankan Al-Qur'an, kemudian mengajarkan Al-Qur'an, ya, kemudian beliau benar-benar menjalankan, ya, akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Jadi segala laku tingkah beliau, ya, itu sesuai dengan Al-Quran. Ya, Allah memerintahkan kepada kita wattabi'uhu, maka ikutilah dia, ikutilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ikutilah Nabi Muhammad, la'allakum tahtadun, benar-benar nanti kalian akan diberikan petunjuk oleh Allah apabila kita mengikuti Rasulullah, ya, kita mencontoh Rasulullah, mengikuti akidah beliau, mengikuti amalan beliau, ya. Jadi kita beribadah kepada Allah melalui tata cara yang beliau contohkan, yang beliau ajarkan, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, karena Rasulullah mengatakan fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Rasulullah mengatakan sebaik-baik perkataan yang wajib kita dengar, yang wajib kita perhatikan, ya, itu adalah Al-Qur'an, sebaik-baik perkataan. Wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perbuatan yang paling buruk itu adalah membuat perkara-perkara baru dalam agama. Enggak boleh kita. Ya, Rasulullah sudah mengajarkan segala hal, setiap yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga sudah Rasulullah ajarkan. Setiap hal larangan
yang harus kita jauhi agar kita terhindar dari neraka, sudah Rasulullah beritahukan. Nah, jadi kita tidak ada lagi yang harus kita tambah-tambahkan dalam agama ini. Tidak boleh kita berinovasi dalam beragama. Harus kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasyarrul umuri muhdatsatuha. Dan yang paling buruk itu adalah hal-hal baru yang diada-adakan di dalam beragama. Ya, jadi secara ibadah, berzikir, bersolawat yang tidak diajarkan Rasulullah itu tidak boleh kita lakukan. Ya, wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, kalau sesat tempatnya di neraka. Ya, nggak boleh kita mengada-ngadakan hal-hal yang baru dalam agama. Kita diperintahkan oleh Allah, wattabi'uhu, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, may yahdihillah fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, tetapi yang Allah sesatkan maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan dia petunjuk. Ya. Nah, jadi syarat pertama dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah al-i'tiraf, kita mengakui risalah yang dibawa Rasulullah SAW, wa i'tiqadaha, dan kita meyakininya batinan, secara batin, fil qalbi, di dalam jantung. Mengenali, kemudian mengakui risalah yang dibawa Rasulullah SAW, dan kita meyakininya secara batin di dalam jantung kita. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kita mengucapkannya, mengucapkan pengakuan tersebut benar Rasulullah ini, ya. Nah, kita ucapkan secara zahir dengan lisan kita. Ya, yang ketiga, syarat ketiga adalah muttaba'ah. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Kita menjadikan beliau contoh teladan. Kita beramal dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita meninggalkan apa yang Rasulullah larang. Karena yang Rasulullah larang itu adalah sesuatu yang batil. Pasti itu sesuatu yang batil Rasulullah larang. Ya. Kemudian asyaratur rabi, syarat keempat dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah tasdiqohu. Kita membenarkannya. Fima akhbaru bihi. Dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tasdiqohu, kita membenarkan. Ya, kalau Rasulullah mengatakan, ya hadisnya sahih, kita harus membenarkan. Seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, beliau menerima kabar Isra Mi'raj. Nah, kemudian kaum Quraisy mengatakan, wahai Abu Bakar, semalam temanmu Muhammad mengatakan bahwa dia pergi ke Palestina, ke Baitul Maqdis dalam waktu 1 malam. Kemudian dia naik ke langit. Ya, kata orang kafir Quraisy, apakah kamu percaya? Abu Bakar karena dia membenarkan, ya, membenarkan Rasulullah, dia mengatakan saya beriman, saya percaya benar yang dikatakan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih dari situ pun, kalau dia yang mengatakan, kalau yang mengatakan oleh Rasulullah, saya percaya. Nah, jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, bagi orang beriman, kita tasdiqohu, membenarkan fima akhbaro bihi, dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang berasal dari Rasulullah, ya, yang sahih hadisnya, kita benarkan. Rasulullah mengatakan, kalau ada lalat jatuh ke minuman kalian atau makanan kalian, maka celupkanlah lalat itu, kemudian dibuang. Karena di satu sayapnya ada obat, ada ini penyakit, satu sayapnya ada obat. Kita percaya itu hadisnya sahih. Ya. Jadi mau orang-orang mengatakan lalat itu jorok atau apa, tapi yang mengatakan itu Rasulullah, kita beriman. Ya, urusan lain kalau kita mau meneliti apakah benar satu sayap lalat itu ada penyakit, satu sayapnya ada obatnya gitu. Ya, kita nanti urusan belakang, yang pasti kita membenarkan dulu apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, itu benar dari Allah kabar tersebut. Maka kita ikuti. Ya. Jadi kita kalau ada lalat masuk, celupkan semua, baru kita buang lalatnya. Karena satu sayapnya itu ada penyakit, satu sayapnya ada obatnya. Begitu. Ya, kata Rasulullah, jika kalian makan, jatuh,
maka pungut makanan tersebut, bersihkan bagian kotor dan makan. Nggak boleh kita buang yang makanan yang jatuh itu. Kita pungut, kemudian kita bersihkan bagian kotorannya dan kita makan. Jangan sampai makanan tersebut dimakan oleh syaitan. Nah, itu adalah perintah Rasulullah. Ya. Jadi kita harus beriman kepada Rasulullah, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita menyampingkan pendapat-pendapat yang lain. Ya, kita mendahulukan pendapat Rasulullah SAW di atas pendapat manusia-manusia yang lain. Ya. Nah, kemudian kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah min amr wanahi wanaha, ya, dari semua perintah Rasulullah dan semua larangannya. Jadi kita mengikuti perintah Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, misalkan untuk laki-laki ya ini ya, ma asfala minal ka'baini minal izari fatin nari. Apa-apa yang ada di bawah mata kaki dari kain sarung, ya, maka tempatnya di neraka. Nah, kita membenarkan ini perintah Rasulullah, naikkan pakaian kita bagi laki-laki harus di atas mata kaki, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan ahfus syawarib wa aful liha, ya, potong pendek kumis dan biarkanlah jenggot. Nah, ini kita mengikuti perintah Rasulullah, ya. Kemudian apa yang Rasulullah larang, ya, apa yang Rasulullah larang kita harus ikuti, kita harus jauhi. Apa yang Rasulullah larang itu harus kita perhatikan, ya, harus kita tinggalkan apa yang Rasulullah larang. Ya, jadi apa-apa larangan dari Rasulullah nggak boleh kita dekati, nggak boleh kita lakukan. Ya, misalkan Rasulullah SAW melarang kita, ya, untuk menyakiti tetangga. Ya, la yu'min, kalau Rasulullah mengatakan man amana billahi wa rasul wal yaumil akhir, ya, falyakul khairon aw liyasmut. Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Man amana billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Enggak boleh. Nah, ini larangan Rasulullah ini benar. Jadi kita harus menjauhi, kita harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian wa ghaib, dan perkara-perkara gaib. Kita membenarkan kabar dari Rasulullah. Kabar yang tersebut bisa berupa perintah, larangan, atau hal-hal yang gaib. Rasulullah mengabarkan bahwa di neraka itu, api neraka itu 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia. Kita beriman, benar. Ya, api di dunia saja udah panas sekali, bisa membuat baja meleleh. Ya, baja itu bisa menjadi cair oleh api di dunia. Apalagi api neraka yang panasnya 70 kali lipat. Api di dunia ini bisa dibuat orang sampai 2000 derajat Celcius untuk melelehkan baja dan besi. Nah, api di neraka itu panasnya bisa 70 kali lipat dari 2000 derajat Celcius. Berapa panasnya? Hitung saja sendiri. Ya, panas sekali. Ya. Jadi kita beriman dari hal gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dari segala perintah, kemudian larangan, dan hal-hal gaib, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, baik itu kabar gaib yang sudah terjadi, ya, Rasulullah menceritakan misalkan kisah Nabi Musa, Nabi Adam, ya, itu adalah kabar gaib yang sudah terjadi dan yang akan terjadi tentang alam barzakh, kemudian padang mahsyar, ya, surga, neraka, itu kita membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita masukkan ke dalam jantung kita, ya, dan kita benar-benar membenarkan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an suratul Hasr ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, Allah menyuruh kita ini. Allah memerintahkan kepada kita, wa ma atakumur rasulu, dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhuduhu, maka peganglah dia, ambillah dia. Kita ambil semua apa yang datang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah Allah ya melalui Rasulullah kita ambil, kita pegang, kita jalankan. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang atas kalian, maka tinggalkanlah. Nah, ini jadi perintah Allah. Jadi kita apabila kita mencintai Allah, maka kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Allah akan mencintai kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan apa-apa yang datang dari Rasul, baik itu perintah ya maupun kabar gaib, itu kita harus pegang, kita harus ambil, kita harus yakini, kita harus benarkan. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasulullah larang atas kita, kita tinggalkan. Nah, ini adalah bentuk pembenaran ya. Jadi beriman itu, arti iman adalah tasdik, kita membenarkan. Kita beriman kepada Allah artinya kita benar-benar mengakui, benar-benar meyakini, benar-benar membenarkan Allah itu Tuhan kita. Ya, segala perintah Allah harus kita jalankan, segala larangan Allah harus kita tinggalkan. Ya, nah, berbeda dengan iblis. Ya, iblis tidak beriman kepada Allah, dia kafir. Ya, dia mengakui Allah sebagai Tuhan, dia minta pertolongan kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, nah, tetapi dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan kepada semua malaikat dan iblis diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, kepada Nabi Adam. Nah, semua malaikat bersujud, tetapi iblis dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Dia enggan dan sombong. Maka dia menjadi orang-orang yang kafir, dia menolak perintah Allah. Nah, jadi arti kata beriman itu ya bukan cuma percaya. Ya, iblis percaya kepada Allah Tuhan itu sebagai Tuhannya. Dia bermohon kepada Allah, dia meminta kepada Allah, tetapi iblis tidak mau dia menjalankan perintah Allah, maka menjadilah iblis orang-orang kafir dan menjadilah iblis itu musuh kita. Ya, musuh kita yang nyata. Jadi syaitan itu adalah musuh bagi manusia. Syaitan itu akan berusaha menggoda manusia, dia akan mempengaruhi manusia agar tersesat dari jalan Allah yang lurus, agar mereka menemani para syaitan itu, ya, agar syaitan itu mempunyai teman nanti ya di dalam neraka. Mereka pengen sebanyak-banyaknya menyesatkan karena kebencian mereka kepada umat manusia, ya, dan jin, ya. Nah, kemudian ini kita diperintahkan oleh Allah, wa ma atakumur rasul, apa yang datang kepada kalian dari Rasul, dari Nabi Muhammad, fakhuduhu, ambillah dia, pegang teguhlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasulullah larang atas kalian, fantahu, maka hindarilah dia, maka jauhilah apa yang Rasulullah larang. Kemudian hadis Rasulullah wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tu'minuni wa ana aminu min wa ana aminu man fis samai ya'tini khabarus samai sobahan wa masaan. Ya, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ala ta'minuni, apakah kalian tidak beriman kepadaku? Wa ana aminu man fis sama, sedangkan aku dipercaya oleh yang ada di langit, maksudnya Allah, ya. Jadi apakah kalian tidak beriman, tidak membenarkan aku, ya, kata Nabi Muhammad, sedangkan aku ini dipercaya oleh Allah, man fis sama, ya, oleh yang ada di langit. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwa Allah itu berada di atas, di langit, ya. Jadi Allah berada di atas arsy, yang berada di atas langit ketujuh, lebih tinggi lagi itu ada arsy. Ya, Allah berada beristiwa tinggi dan meninggi di atas arsy. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwa Allah itu ada di langit, ya, hadis riwayat Muslim. Apakah kalian tidak beriman kepadaku padahal yang di langit
Allah Tuhan kita membenarkan atau Allah percaya, ya. Allah itu memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memilih Rasulullah sebagai penyampai. Ya, Allah mempercayai Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalahnya. Ya, ya'tini khobarus sama'u sobahan wa masa'an. Datang kepadaku, kata Rasulullah, khobarus sama'i, ya, kabar dari langit, sobahan pada waktu pagi, wa masa'an, dan pada waktu sore. Ya, jadi Malakul Jibril membawa wahyu, ya, Al-Qur'an dari langit, ya. Malakul Jibril mengajarkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak pagi, ya sore wahyu itu datang, berangsur-angsur selama 23 tahun, ya, sehingga Al-Qur'an itu ada 6.236 ayat, 6.236 ayat, ya, diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun pada Rasulullah SAW. Kemudian asyartul khamisu, ya, syarat yang kelima. Kalau tadi syarat pertama kita mengenali, mengakui risalah yang dibawa Rasulullah SAW secara batin dengan jantung kita. Kemudian syarat yang kedua, kita mengucapkan pengakuan itu secara zahir dengan lisan kita. Yang ketiga, kita mengikuti Rasulullah SAW. Semua yang Rasulullah perintahkan kita ikuti, ya. Kemudian yang keempat, syaratul rabi adalah tasdiqahu, kita membenarkan Rasulullah SAW, membenarkan kabar yang dibawa Rasulullah, perintah, larangan, dan hal-hal gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan syarat yang kelima adalah kita muhabbatuhu, ya, kita mencintai Nabi Muhammad. Asyadda min mahabbatin nafs. Ya, jadi kita mencintai Rasulullah SAW asyadda min mahabbatin nafs. Ya, jadi kita mencintai Rasulullah lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kita mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Wal mali, dan harta kita sendiri. Wal walidi, ya, wa waladi, dan dari orang tua kita dan dari anak-anak kita. Wan nasi ajmain, dan dari semua manusia. Jadi kita mencintai Rasulullah SAW lebih dari mencintai diri kita sendiri. Lebih dari kita mencintai harta kita. Dan lebih kita dari mencintai bapak-bapak kita, anak-anak kita, dan semua manusia. Ya, jadi kecintaan kita kepada Rasulullah adalah yang nomor 2 setelah kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah SAW. Jadi kita menempatkan cinta kita kepada Allah, kemudian cinta kita kepada Rasulullah, ya. Nah, cinta kita kepada Rasulullah ini melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Melebihi kecintaan kita kepada harta-harta kita, kepada bapak-bapak kita, ibu kita, anak-anak kita, semua manusia, istri kita, ya. Lebih kita cintai Rasulullah dari banding mereka semua, ya. Jadi kita benar-benar menjalankan semua yang dibawa oleh Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Lebih kita cintai sunnah beliau daripada diri kita sendiri, ya. Walaupun kita merasa pakai jenggot itu kelihatan jelek, ya, enggak boleh. Ya, kita lebih mendahulukan mencintai Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah. Bukti kita mencintai Rasulullah, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, menjalankan agama ini dinilai orang seperti orang aneh, pakai pakaian yang Islami, ya, perempuan pakai jilbab, ya. Kemudian kita tidak boleh datang ke bioskop misalkan, ya, tidak boleh ini mendengarkan musik, aneh nih orang nih. Ya, tetapi kita menahan hawa nafsu kita. Kita lebih mendahulukan pendapat Rasulullah SAW karena kita mencintai beliau. Ya, jadi kita menekan hawa nafsu kita, menekan rasa cinta kita terhadap harta kita, ya. Walaupun kita senang kalau kita itu banyak uang, tetapi karena Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan untuk berinfak, kita berinfak. Ya. Kemudian lebih mencintai Rasulullah daripada orang tua kita. Jadi kalau kata orang tua kita, potong tuh jenggot itu, ya. Nah, sedangkan orang tua ini nggak tahu ilmunya,
Sedangkan memelihara jenggot itu adalah wajib bagi laki-laki karena perintah dari Rasulullah. Nah, jadi kita nggak kita ikuti perintah perintah orang tua yang dia bertentangan dengan perintah Rasulullah, ya. Tetapi kalau perintah orang tuanya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah, ya ikuti. Ya, ayo nak ngaji ya itu sesuai. Oke, ayo nak berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua sesuai. Maka kita ikuti. Tetapi kalau dia memerintahkan kepada perbuatan dosa, ya tidak boleh kita. Ya, atau anak kita merenyek-renyek mau minta sesuatu, ya, yang itu bisa menjerumuskan dia ke perbuatan yang dosa, ya, atau yang bisa menjerumuskan dia kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, misalkan minta belikan konsol game, misalkan itu kan nggak bermanfaat. Walaupun kita sayang kepada anak kita, tapi kita lebih mengikuti sunnah Rasulullah, nggak boleh kita menempatkan cinta kita salah, ya. Jadi an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita harus menempatkan cinta kita kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah. Kita tempatkan cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah ini lebih kita cintai. Cinta ini paling tinggi dari selain keduanya. Nah, itu. Dengan demikian kita akan merasakan manisnya iman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman kalian, ya, tidak sempurna keimanan kalian sehingga kalian menjadikan Rasulullah lebih kalian cintai daripada anak-anak kalian, daripada bapak-bapak kalian, ya, dan dari semua manusia. Jadi kita mencintai Rasulullah. Manusia yang paling kita cintai ini adalah Rasulullah, ya. Nah, yang paling kita cintai Allah, kemudian setelah itu kita mencintai Rasulullah. Nah, cinta ini harus kita tempatkan di tempat yang paling tinggi, ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Fawalladzi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa walidih." Ya. Nah, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, demi Allah, ya, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian, tidak sempurna keimanan kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku dijadikannya lebih dia cintai, mi walidihi, ya, wa walidih, ya, daripada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka, ya. Bahkan harus lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya, ini waktu beliau ini berkumpul dengan para sahabatnya, an Abdullah bin Hasham radhiyallahu an Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu dia berkata, karena ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami dulu sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhadha biyadi Umar bin Khattab. Kemudian dia mengambil tangan Rasulullah, memegang tangan Umar bin Khattab. Faqala lahu, berkatalah Rasulullah kepada Umar. Berkatalah Umar, lalu kemudian berkatalah Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, li anta ahabba ilayya min kulla syai'in illa min nafsi. Umar berkata, wahai Rasulullah, benar-benar engkau lebih aku cintai dari setiap manusia, ya, kecuali dari diriku sendiri, ya. Ini Umar berkata seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Rasulullah mengatakan, la walladzi nafsi biyadih, jangan, tidak boleh seperti itu Umar, ya. Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, tidak beriman kamu kecuali menjadikan aku lebih kamu cintai dari dirimu sendiri, ya. Nah, jadi sahabat juga diajarkan oleh Rasulullah, ya, bahwa kita harus menempatkan cinta kita kepada Rasulullah lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita sukai menurut nafsu kita, ya, menurut keinginan kita, tapi itu harus kita kekang kalau itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul, ya.
Faqala lahu Umar. Maka kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, fa innahu al-ana wallahu li anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka Umar berkata, maka sekarang ya Rasulullah, demi Allah, benar-benar engkau aku lebih cintai daripada diriku sendiri. Nah, ya kemudian berkata Rasulullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Sekarang baru benar keimananmu wahai Umar. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kita harus menempatkan cinta kita kepada Rasulullah, ya, lebih kita cintai Rasulullah itu daripada semua manusia, bahkan dari diri kita. Kemudian asyartus sadis, syarat yang keenam adalah kita, ini kayaknya terlalu panjang ya, masih akan kita sambung di pertemuan berikutnya saja nih. Masih ada syarat ke-6 dan syarat ke-7 ya. Nah, jadi ada 7 syarat syahadat anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah sudah kita bahas 5 syaratnya. Yang pertama adalah kita mengakui, mengenali risalah Rasulullah SAW dengan jantung kita secara batin. Kemudian kita mengucapkan pengakuan tersebut terhadap kebenaran risalah Rasulullah SAW dengan zahir kita, dengan lisan. Ya. Kemudian kita mengikuti Rasulullah SAW sebagai contoh kita, sebagai teladan kita. Kemudian yang keempat, kita membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah dari bentuk perintah, larangan, ataupun hal-hal yang gaib. Dan yang kelima adalah kita mencintai Rasulullah SAW, ya, kita menempatkan cinta kita kepada Rasulullah lebih daripada diri kita sendiri, lebih daripada kita mencintai diri kita atau mencintai semua manusia. Nah, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, silakan. Izin bertanya, dokter. Nadia, silakan. Izin memperkenalkan diri, Dok. Nama saya Nadia Gantarialda dari angkatan 2018. Izin bertanya, dokter, seperti yang dokter jelaskan tadi, bahwa kita bisa mengikuti Al-Quran dan juga As-Sunnah, Dok. Lalu sekarang kan kita sering mendapatkan broadcast misalnya di WhatsApp mengenai hadis ataupun sunnah Rasul seperti itu, Dok. Apakah hal tersebut harus dicantumkan dalil di Al-Qurannya ya, Dok? Dan apabila tidak dicantumkan dalil Al-Quran, apakah tetap bisa diikuti atau bagaimana, Dok? Terima kasih, dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Nadia, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, ya, kemudian Sunnah Rasulullah SAW, kemudian pemahaman sahabat, ya, pendapat para sahabat, kemudian ijma atau pendapat daripada ulama, ya. Ya, jadi dalam melihat broadcast segala macam itu, ya kita harus kembalikan, ya, tanyakan dulu kepada ini kita, ya, orang yang lebih mengerti, guru kita, ya. Kemudian bentuk penafsiran. Nah, penafsiran itu harus kita tafsirkan Al-Qur'an itu dengan pemahaman Rasulullah, ya. Kita Al-Qur'an itu tafsirkan dengan ini pemahaman yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian dari para sahabat-sahabatnya dan daripada ulama-ulama yang sudah terpercaya. Ya, jadi kita perlu belajar. Nggak bisa kita menafsirkan Al-Quran itu dengan pendapat kita sendiri, nggak bisa. Ya, alhamdulillah Allah sudah permudah, ya. Allah membangkitkan di setiap ini kurun itu, ya, seorang mujadid atau pembaharu dalam agama. Ya, jadi ada Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir, ya. Kemudian pada saat sekarang ini ada Syekh Sholih Fauzan, ya, jadi ulama-ulama yang rosihin yang terpercaya. Nah, kalau dia mengacu kepada tafsir-tafsir yang memang sudah disepakati para ulama, ya, menjelaskan Al-Quran seperti dari tafsir Ibnu Katsir, dari tafsir At-Tabari, ya, itu ya bisa kita terima, ya. Kemudian juga kalau misalkan dia hadis yang dibawakan, ya, hadis yang sahih itu sudah terkumpul di dalam 2 kitab yang paling diterima, ya, yang paling sahih. Jadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, sedangkan kitab-kitab hadis yang lainnya, Abu Daud, ya, kemudian At-Tirmizi, itu harus lagi disarah lagi, harus diperjelas lagi. Nah, ada Imam Al-Albani yang dia meneliti hadis-hadis tersebut dan dia mengelompokkannya jadi sahih atau hasan, ya, atau doif atau lemah, ya. Nah, itu berdasarkan ilmu hadis. Jadi ada ulama hadis.
Nah, jadi kalau misalkan hadis diambil dari kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, itu sudah pasti hadisnya autentik, asli. Nah, tetapi kalau dari imam-imam yang lain, ya itu harus diteliti lagi. Nah, itu sudah diteliti oleh Imam Al-Albani, dan beliau menulis kitab Sahih ini ya, Sahihul Jami, ya. Nah, jadi beliau meneliti lagi hadis-hadis dari kitab yang 9. Jadi kitab hadis utama itu ada 9, ya. Yang 2 itu sudah pasti sahih, Bukhari, Muslim. Sedangkan kitab-kitab yang lain dari Imam Ahmad, Imam Tirmizi, ya, kemudian Imam ini An-Nasai. Nah, itu harus diteliti lagi, ya. Nah, jadi benar-benar kita harus belajar ini, nggak boleh kita belajar agama ini otodidak, nggak boleh, harus ada guru. Ya, harus ada guru untuk kita belajar agama ini. Jadi guru itu akan menerangkan. Seperti kalian belajar di fakultas kedokteran, nggak mungkin kalian bisa belajar dengan cuma membaca artikel, ya, membaca buku dari internet, dari perpustakaan. Harus ada gurunya yang mengarahkan. Oh, ini pemahaman yang benar. Ini pemahaman yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah, yang diikut ya, pemahaman yang dipahami oleh para sahabat, dan di bawah oleh bimbingan ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar. Begitu, Nadia? Baik dokter, terima kasih banyak Nah, dok. jadi nggak boleh memahami sendiri ya, Nadia. Kalau belum ada belum ada ilmunya, belum banyak belajar, ya harus bertanya kepada yang lebih tahu. Ya. Nah, Baik jadi dok, terima harus kasih. belajar. Kita harus belajar. Kita terus belajar. Jadi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama ini wajib hukumnya bagi setiap umat Islam, wajib ain, ya. Nah, jadi kalau tidak belajar ilmu agama berdosa. Berdosa kita. Allah sudah menurunkan Al-Qur'an. Allah sudah mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an itu tidak dibaca, tidak dipelajari, sunnah Rasulullah tidak dipahami, ya, tidak diikuti, nanti akan dituntut kita di akhirat. Di alam barzah saja nanti orang sudah ditanya, kamu dengar nggak tentang Muhammad? Itu siapa? Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Marrob buka, siapa Tuhanmu? Allah. Terjawab di kubur nanti, ya. Kemudian mandinuka, madinuka, apa agamamu, ya. Kemudian siapa Muhammad itu? Pertanyaan yang 3. Nah, jadi ini pertanyaan akan bisa dijawab kalau kita di dunia ini benar-benar kita pelajari, ya, benar-benar kita yakini agama ini, benar-benar kita terima semua syarat-syarat, ya, semua keharusan yang harus kita lakukan dalam beragama ini. Nah, lancar insya Allah kita menjawabkan di pertanyaan para malaikat nanti di kuburan nanti. Ya, kita nggak akan ragu-ragu lagi menjawabnya. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa Muhammad? Itu Rasulullah yang saya contoh dan saya ikuti. Nah, selamat kita dari siksa kubur. Ya. Nah, itu jadi kematian itu bukan akhir kehidupan, itu malah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Ya, orang bahagia, orang dia sengsara itu dimulai dari kuburnya. Ya, kalau dia kuburnya sudah dilapangkan oleh Allah, ya, dia bisa menjawab pertanyaan itu, ya udah aman sampai seterusnya. Tapi apabila dia di kuburan sudah diazab, ya, wallahu alam itu seterusnya apa di akhirat juga diazab, ya, atau nanti Allah ampuni, siapa tahu bisa seperti itu. Ya, begitu Nadia. Jadi harus kita banyak belajar. Jadi kita bagi 2 waktu kita ini, ya. Allah ciptakan siang untuk kita bekerja, ya. Malam untuk istirahat, untuk belajar agama, ya. Belajar agama ya harus dengan guru, ya. Jadi harus ada gurunya. Jadi bentuk kita belajar ini ya inilah, harus ada guru, harus ada yang belajar. Saya juga masih belajar ini, ya. Saya terus belajar juga dengan guru dan dengan ustadz, dengan ulama, ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Bagaimana dia? Baik dok, terima kasih banyak dokter. Ya, jadi kalau dibawakan hadis, dia hadis yang bersumber dari Bukhari dan Muslim, oke, ya. Nah, tetapi kalau selain daripada kedua itu harus kita tanyakan dulu, apakah hadisnya kedudukan ini, ya,
sohi atau hasan. Ya, jadi hadis itu yang diterima itu yang sohi dan hasan. Kalau yang doif, yang lemah hadisnya ataupun yang palsu itu nggak boleh dijadikan ini ya, nggak boleh kita sebarkan. Nah, jadi kalau misalkan sudah dari riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Al-Albani, ya terima. Ya, karena Imam Al-Albani itu adalah ahli hadis yang kontemporer, yang sekarang, yang di akhir-akhir ini. Ya, atau misalkan disohikan oleh siapa gitu ya, Imam itu apa, Syekh Al-Arnaud ya, ahli hadis, ya udah dia yang tanggung jawab, berarti Syekh itu ya, kita ikut pendapat dia boleh kalau dia sudah mensohikan atau dia menghasankan suatu hadis. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, jadi bagi dua waktu kita ini, ya, jangan kita habis untuk di dunia saja. Ya, karena akhirat itu selama-lamanya. Ya, jangan kita terperdaya oleh kehidupan dunia, kita lupa akhirat, kita jadikan kehidupan dunia ini adalah ladang untuk kita berbekal sebanyak-banyak ke akhirat nanti. Ya, jadi kita niatkan untuk beribadah, kita belajar ya. Misalkan kita belajar ilmu kedokteran ini ya, kita niatkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi semakin kita mempelajari ilmu kedokteran, semakin tunduk dan patuh kita kepada Allah, semakin kita paham bahwa tubuh kita yang rumit ini ya memang ya kebesaran Allah itu. Tanda-tanda dari kebesaran Allah. Kita hanya harus banyak bersyukur. Semakin paham kita manusia ini mengontrol kadar gula darahnya sendiri saja nggak bisa. Jadi dia mengontrol tekanan darahnya sendiri saja, kalau sudah naik nggak bisa. Ya, kalau matanya sudah rusak, ya sudah misalkan terjadi makula pada ininya, makula hole, ya matanya sudah rusak, ya nggak bisa kita ngapa-ngapain. Ya, nah itu adalah bukti kebesaran Allah. Nah, jadi kita manfaatkan tubuh kita mumpung masih sehat, ya masih muda, kita belajar agama. Ya, karena belajar agama ini wajib, berdosa kita kalau tidak belajar. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Dok. Ya, Sultan, silakan. Izin bertanya, Dok. Bagaimana sikap kita yang harus dilakukan jika misalnya kita harus meninggalkan sunnah Rasul? Seperti contohnya, kemarin mungkin pada saat saya masuk ke FK Unila kan di ospek kan, dan di situ mengharuskan saya untuk mencukur janggut saya, dokter. Menurut dokter, sikap yang saya harus ambil jika itu terjadi lagi bagaimana, dokter? Jangan, nggak boleh. Ya, jadi kita bisa adu argumen sama panitianya. Ya, ini keyakinan saya, jangan kalian ganggu. Ya, jadi menurut saya ini yang benar. Bahkan dalam undang-undang KUA ini, Undang-Undang Dasar, ada pasal 29 tentang kebebasan beragama. Ini sudah bentuk pasang jenggot itu sama kayak perempuan pakai jilbab. Itu dilindungi oleh negara kita, hak asasi dalam beragama itu. Nah, jadi kalau nanti ya misalkan di koas ada aturan tidak boleh berjenggot, ya kita jangan mau ikuti. Kalau dipanggil ya kita adu argumen. Ya, makanya kita harus punya pengetahuan yang luas. Dan jenggot ini ya syiar agama kita. Sama seperti jilbab bagi perempuan. Nggak boleh orang melarang perempuan berjilbab. Ada nggak? Boleh. Karena agama kita memberitakan seperti itu. Dan negara kita, NKRI, juga melindungi kebebasan orang menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Ini keyakinan kita. Nah, jadi kalau ada seperti itu, ya jangan diikuti. Jangan karena kita takut dengan panitia ospeknya kita cukur jenggot. Jangan, nggak boleh. Nah, itu kita bisa terjatuh kita kepada dosa. Ya. Nah, jadi kita harus membekali diri kita dengan ilmu, ya, ilmu agama, ya, kemudian ilmu-ilmu dunia lainnya kita bekali. Jadi kita kalau orang ngomong ini hak asasi, kita tahu undang-undang ini nggak boleh ini memaksakan kehendak
Jadi setiap orang itu berhak menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Gitu. Ya, begitu Fadel ya, jangan diikuti ya. Kalau ada yang misalkan kalian yang perempuan bekerja di suatu tempat pekerjaan, nggak boleh pakai jilbab, ya nggak boleh itu. Karena negara kita juga menjamin kebebasan orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Ini salah satu bentuk ibadah, memakai jilbab ini ibadah. Ya, tidak mencukur jenggot itu ibadah. Karena ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ya, baik dari perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Itu definisi ibadah menurut Ibnu Taimiyah, ya. Jadi setiap perkataan, perbuatan dan keyakinan yang diridhoi Allah dan dicintai oleh Allah itu adalah bentuk ibadah. Begitu, Sultan. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Sama-sama, ya. Jadi pegang teguh agama kita. Ya memang memegang agama ini, ya. Rasulullah mengatakan akan datang suatu masa nanti seseorang memegang teguh agamanya seperti memegang bara api. Panas, ya. Kalau kita lepas apinya padam, ya. Kalau kita genggam kita panas. Nah, ini beragama ini, ya. Kata Rasulullah juga, ya, bada al-islamu gharibun, Islam itu datang pada masa jahiliyah dalam keadaan asing, orang-orang beribadah pada patung, ya, syirik, ya. Rasulullah datang dengan tauhid, asing, ya. Wa sayaudu kama bada ghariban. Nanti kelak di akhir zaman agama ini juga, Islam ini akan kembali asing, ditinggalkan ajaran ini, agama Islam ini oleh pemeluk-pemeluknya. Ya, jadi Rasulullah sudah tahu. Nah, kita harus membenarkan kabar yang dibawa Rasulullah ini benar. Kita lihat sekarang, ya, orang yang belajar Al-Quran, belajar hadis, dibandingkan dengan yang nggak belajar banyak yang mana. Ya, jadi orang yang belajar malah dianggap aneh. Ya, nah, jadi orang-orang yang menyekolahkan anaknya ke pesantren itu gimana nanti dia mau kerjanya gimana katanya. Ya, nah kemudian kata Rasulullah, fatubah lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang asing itu, orang-orang yang tetap memegang teguh agama di saat manusia meninggalkannya. Itu orang-orang asing ini yang akan beruntung, karena memang masuk surga itu sedikit dibandingkan orang-orang yang masuk neraka. Dari 1.000 manusia itu Rasulullah mengabarkan 999 orang itu masuk neraka, satu yang masuk surga. Bayangkan itu, ya. Jadi kita beragama ini bukan menurut kebanyakan orang, bukan menurut mayoritas, bukan. Kita ini beragama menurut Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman sahabat, dan di bawah bimbingan ulama. Jadi kita ini benar kalau kita sudah memegang dalil, ya, walaupun semua masyarakat mengatakan itu nggak umum. Tapi kalau kita tahu ilmunya, kita berpegang teguh itu kepada agama kita. Ya, begitu Sultan. Baik dokter, jazakumullah. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Ya, adik-adik, alhamdulillah, ya, kita menjalankan ibadah kepada Allah. Sebagai salah satu bentuk ibadah adalah belajar agama. Mudah-mudahan dengan ibadah ini Allah menerima ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami semua memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam.